Dari kelompok 3 akan membahas tentang membuat presentasi dengan aplikasi Canva. Kelompok 3 terdiri dari Debbie Puspitasari dengan NIM 072, Cindy Ekawati dengan NIM 107, Mila Islia Damayanti dengan NIM 112, Intan Setiawati dengan NIM 114, dan Siti Khafifa Safila dengan NIM 116. Pengertian Canva. Canva adalah salah satu aplikasi desain grafis yang berbasis online yang bisa diakses menggunakan mobile serta desktop. Berbeda dengan Adobe Photoshop maupun CorelDRAW, yang mana paling tidak harus memiliki pengetahuan tentang desain. Pada aplikasi Canva ini, Anda akan menemukan berbagai desain serta animasi yang bisa diedit dengan mudah. Sebenarnya aplikasi desain ini memiliki dua versi, yaitu gratis dan berbayar. Jadi fitur yang didapatkan juga berbeda, namun kami rasa dengan versi gratisnya pun Anda tetap bisa menghasilkan konten visual yang baik. Manfaat Canva. Manfaat yang diperoleh dari aplikasi Canva yaitu: 1. Digunakan pada semua jenis perangkat baik smartphone, PC maupun laptop. 2. Bisa digunakan di mana saja serta kapan saja asal memiliki koneksi internet. 3. Bisa digunakan oleh beberapa orang sekaligus pada satu lembar kerja. 4. Fiturnya mudah digunakan. Dan yang kelima, memiliki banyak template. Kelebihan aplikasi Canva. Yang pertama, memiliki tampilan antarmuka yang intuitif sehingga mudah digunakan, bahkan oleh pengguna yang belum pernah menggunakan software desain grafis sebelumnya. Yang kedua, memiliki ribuan template desain grafis yang tersedia untuk bermacam-macam kebutuhan. Yang ketiga, tidak membutuhkan instalasi di komputer karena merupakan aplikasi berbasis web atau cloud. Yang keempat, tersedia aplikasi mobile untuk Android maupun iPhone sehingga Anda tetap dapat membuat desain ketika jauh dari komputer. Kekurangan aplikasi Canva. Yang pertama, karena berbasis cloud tentu saja Anda tidak dapat mengakses Canva. Tidak ada koneksi internet atau ketika sedang ada maintenance pada servernya. Yang kedua, hanya tersedia fitur untuk melakukan ekspor file hasil akhir berupa JPG, PNG, atau PDF. Sedangkan fitur untuk melakukan ekspor file sumber atau source file tidak tersedia. Yang ketiga, jika Anda menggunakan versi gratis, Anda tidak dapat melakukan ekspor file desain dengan background atau latar belakang yang transparan. Fitur background transparan hanya tersedia pada versi berbayar atau Canva for Work. Yang keempat, fitur ekspor desain dengan hasil berupa animasi GIF atau video hanya tersedia pada versi berbayar. Yang kelima, dengan jumlah pengguna baru yang sudah sangat banyak, desain yang dihasilkan terkadang dapat dengan mudah dikenali karena banyak pengguna menggunakan template desain yang sama. Langkah-langkah membuat presentasi dengan aplikasi Canva. Yang pertama, buka aplikasi Canva di HP atau laptop yang telah diinstal. Bisa juga dengan langsung membuka web www.canva.com. Di sini kami akan membuka aplikasi Canva di laptop. Yang kedua, pastikan kalian sudah login atau terdaftar terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah itu untuk membuat presentasi, kita bisa membuat dengan dua cara. Yaitu cara yang pertama, kita membuat desain sendiri. Pertama, kita klik tulisan buat desain, setelah itu muncul seperti ini, dan kita bisa mendesain presentasi sesuai dengan keinginan kita. Cara yang kedua, yaitu membuat desain template yang sudah disediakan oleh Canva. Pertama, kita bisa scroll ke bawah untuk mencari templatenya. Kemudian, kita klik lihat semua untuk melihat berbagai macam template. Template yang disediakan oleh Canva ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kita pilih desain yang gratis saja. Setelah kita sudah memilih templatenya, kita bisa mengeditnya sesuka hati kita. Yang keempat, kami akan membuat presentasi dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Yang kelima, di sini kita bisa lihat ada 16 slide yang tersedia di template yang sudah kita pilih. Sebelumnya, kami akan jelaskan fitur edit yang ada di Canva. Kalian bisa lihat di sisi kiri ada beberapa fitur. Yang pertama, yaitu template. Di sini kita bisa melihat detail template yang kita pilih. Dan kita juga bisa melihat dan mencari beberapa pilihan template lain. Yang kedua yaitu elemen. Fitur ini menyediakan berbagai ikon dan bentuk yang berguna untuk mempercantik tampilan presentasi. Kita bisa memasukkan kata kunci objek yang akan dicari. Yang ketiga yaitu unggahan. Fitur ini berfungsi untuk mengunggah berbagai media seperti foto, audio, maupun video yang diperlukan untuk bahan presentasi.
Yang keempat yaitu teks. Fitur ini menyediakan 3 macam teks yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu teks untuk judul, subjudul, dan isi. Di sini kita juga bisa menemukan berbagai macam bentuk tulisan yang langsung siap dipakai. Kelima, yaitu lainnya yang terdiri dari foto, gaya, audio, video, latar belakang atau background, bagan, folder, aplikasi, dan integrasi. Di bagian bawah ada juga beberapa filter, diantaranya catatan presenter. Filter ini berfungsi sebagai catatan kaki tambahan yang dapat disisipkan oleh presenter. Perbesar, filter ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman presentasi saat mengedit. Filter tampilan kisi, filter ini berfungsi untuk menampilkan jumlah seluruh halaman presentasi. Filter tampilan layar penuh, filter ini berfungsi untuk mereview presentasi yang telah diedit secara full layar. Dan yang keenam, filter di pojok kanan atas terdapat 3 filter, yaitu filter tambahan halaman yang berfungsi untuk menambahkan halaman presentasi, halaman yang baru berupa halaman kosong. Filter duplikat halaman, filter ini berfungsi untuk menduplikat halaman sebelumnya hasil duplikat sama persis. Dan filter delete halaman, filter ini berfungsi untuk menghapus halaman yang salah atau yang tidak perlu. Kemudian yang keenam, kami menjelaskan mengenai filter untuk mengedit presentasi. Kita pilih dulu font yang akan diubah. Kalian bisa melihat ada beberapa filter. Filter font ini berfungsi untuk mengubah style font yang kita suka. Jika ada simbol mahkota seperti ini, tanda ini font yang berbayar. Jika kita memilih yang tidak ada simbol mahkotanya saja, kecuali kalau kalian sudah berlanggan. Filter ukuran font ini berfungsi untuk mengatur ukuran font. Filter warna teks yang bersimbol huruf A untuk memberi warna pada font. Filter bold yang bersimbol huruf B untuk menebalkan font. Dan filter miring yang bersimbol untuk huruf I untuk membuat font menjadi miring. Filter huruf besar berfungsi untuk memperbesar huruf. Kemudian filter perataan berfungsi untuk meratakan teks ke kanan, tengah, kiri, atau rata kanan kiri. Kemudian filter daftar ini berfungsi untuk membuat teks menjadi susunan daftar. Dan kemudian filter jarak ini berfungsi untuk mengatur jarak pada teks, terdiri dari 2 jarak, yaitu jarak huruf dan berbaris. Kemudian ada filter efek yang berfungsi untuk memberikan gaya dan bentuk pada teks. Dan ada simbol titik 3 atau lainnya. Membuat pilihan filter seperti filter garis bawah berfungsi untuk membuat garis bawah pada teks. Filter huruf besar berfungsi untuk membuat tulisannya menjadi huruf besar semua atau huruf kecil. Kemudian filter animasi, di sini ada 2 macam yang bisa dianimasikan, yaitu animasi halaman, presentasi, dan animasi teks saja. Kemudian filter pisahkan untuk memisahkan atau mengelompokkan beberapa teks. Lalu ada filter posisi untuk mengatur posisi teks di depan, belakang, rata halaman. Kemudian filter salin gaya berfungsi untuk mengedit gaya PowerPoint. Kemudian filter transparansi untuk mengatur transparansi teks. Filter tautan berfungsi untuk menyalin tautan pendukung presentasi. Filter kunci untuk mengunci teks yang sudah diedit. Dan filter duplikat untuk menduplikat teks. Dan yang terakhir, filter delete ini untuk menghapus elemen atau grup. Dan yang ketujuh, animasi yang ada kita juga bisa mengeditnya. Kita klik terlebih dahulu animasi yang akan kita edit, kemudian muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa filter. Yang pertama, pilih warna. Kita bisa klik salah satu warna yang kita akan ganti, maka akan muncul pilihan warna di samping kiri. Kita bisa langsung memilih warna yang sudah tersedia atau bisa custom sendiri warna yang kita suka. Dan kemudian filter pangkas ini berfungsi untuk memangkas bagian tertentu dari animasi tersebut seperti ini. Dan kemudian filter balik yang berfungsi untuk membalik animasi secara horizontal atau vertikal. Kemudian filter informasi berfungsi untuk memberikan informasi nama animasi yang kita gunakan ini. Kemudian ada filter animasikan, posisi, dan transparansi yang berfungsi sama seperti saat mengedit teks tadi. 8. Kemudian kita juga bisa menyisipkan foto atau gambar atau video dengan berbagai bentuk bingkai. Caranya adalah, pertama, kita buat slide baru, kemudian tentukan dulu foto atau gambar atau video mana yang akan kita pakai. Kita bisa mengunggah terlebih dahulu dari perangkat komputer foto atau gambar atau video yang akan kita pakai menggunakan fitur unggahan yang ada di sisi kiri. Untuk mengunggah, kita pilih dulu fitur unggahan. Kemudian kita pilih unggah media. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan folder dari perangkat. Kemudian cari file atau gambarnya. Di sini kami akan memilih semua gambar pendukung bahan presentasi yang ada di folder dan klik open. Maka Canva akan langsung mengupload gambar yang sudah kita pilih tadi. Kedua, atau bisa juga memilih secara langsung foto atau gambar atau video yang tersedia di fitur Canva. Ketiga, kemudian kita bisa klik fitur elemen yang ada di sisi kiri. Keempat, kemudian kita pilih atau cari dengan kata kunci bingkai. Kita juga bisa scroll ke bawah lalu kita klik lihat semua. Maka akan muncul semua pilihan bingkai.
Kelima, setelah kita pilih bingkainya, kita bisa memilih foto atau gambar atau video yang tadi sudah kita pilih. Keenam, lalu kita tarik gambarnya ke arah bingkai tersebut dan tampilannya menjadi seperti ini. 9. Kita langsung masuk pada pembuatan presentasinya. Sebelum mengedit, kita siapkan dulu materi di Word agar mempermudah kita untuk mengedit di aplikasi Canva. Jadi, kita nanti tinggal copy paste materi dari Word yang sudah disiapkan. Slide 1, kita memakai kontak teks yang bagian atas. Yang bagian bawah bisa dihapus karena kita hanya memerlukan satu kotak teks untuk judul. Kemudian ganti dengan judul presentasi yang akan kita bahas. Lalu kita ubah ukuran font atau jarak barisnya dan atur tata letak agar terlihat rapi. 10. Setelah mengedit judul presentasi, lanjut pada halaman kedua. Di sini kami akan menulis nama anggota kelompok kami. Kotak teks bagian atas ini kita ubah menjadi tulisan nama kelompok, kemudian yang bagian tengah kita ganti dengan nama anggota kelompok kita. Kita bisa langsung menyalin nama anggota kelompok di Word, kemudian kita rapikan untuk kotak teks bagian bawah kita tulis mata kuliah. 11. Kemudian lanjut di slide ketiga. Menyalin saja. Kita menggunakan kotak teks bagian kiri untuk subjudul materi yang akan kita bahas pada slide ini. Kita buang kotak teks yang bagian atas, karena kita akan menggunakan kotak teks bagian kanan bawah, kemudian masukkan materinya. Terakhir kita rapikan. 12. Pada slide keempat ini, kita hapus slide ini karena akan menggunakan slide yang berikutnya. Kita menggunakan kotak teks bagian kiri untuk subjudul, kemudian kita hapus kotak teks bagian kanan atas karena kita akan menggunakan kotak teks bagian kanan bawah, lalu kita isi dengan materi, dan atur tata letaknya agar terlihat rapi. 13. Lanjut ke slide kelima. Kita hapus slide ini sampai slide ke-8. Kita sisakan slide karena akan dibuat untuk slide terakhir. Kita hapus lagi slide ini karena kita akan menggunakan slide berikutnya. Kita pilih kotak teks yang di atas untuk subjudul, kemudian hapus kotak teks kecuali yang tengah, lalu kita ganti dengan tulisan subjudul dan materinya, kemudian rapikan. 14. Lanjut di slide ke-6. Pada slide ini, kita hapus slide ini karena kita membutuhkan slide berikutnya. Kita membutuhkan kotak teks kiri untuk subjudul materi. Kita hapus semua kotak teks kecuali yang bertulisan Instagram, lalu kita masukkan materi ke dalam rapikan, kemudian rapikan. 15. Lanjut di slide ke-7. Pada slide ini kita hapus slide ini karena akan menggunakan slide yang nomor 5. Kita pindah ke slide yang terakhir, kita hapus semua kotak teks karena kita memerlukannya. Kita klik elemen lalu kita cari, terima kasih. Kita klik grafis selanjutnya, kita pilih sesuai yang kita inginkan, lalu kita klik dan kita letakkan di tengah foto ini untuk menutupi. 16. Karena kita kelupaan belum memasukkan materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva, kita bisa menambahkan slide baru dengan mencari template yang tadi, lalu kita pilih slide yang ke-11 untuk digunakan ke slide 8. Kemudian kita klik dan kita edit, kita pisahkan dulu kotak teks agar memudahkan kita untuk mengedit. Kita gunakan kotak teks yang atas untuk subjudul, lalu kita hapus semua kotak teks yang berada di kanan karena kita akan menggunakan yang kiri untuk materi. Lalu kita edit dan rapikan. Karena materi pada slide ini terlalu banyak, jadi kita bagi menjadi beberapa slide. 8. Kita klik pojok kanan atas pada slide ke-7. Selanjutnya kita duplikatkan. Kita hapus kotak teks yang atas, kita gunakan kotak teks yang bawah. Kita hapus materinya dan kita ganti ke materi yang selanjutnya. Setelah itu, kita mulai mengedit untuk slide ke-9 sampai seterusnya dengan cara yang sama dan berulang. Ke-19, setelah desain presentasi selesai dibuat, kita bisa menyimpan desain presentasi kita. Canva menyediakan beberapa fitur. Kalian bisa lihat di bagian kanan atas, ada beberapa fitur yang bisa dicoba sebelum dan akan menyimpan hasil desain presentasi. Yang pertama, fitur bagikan. Kita bisa membagikan hasil presentasi kepada orang lain yang sebelumnya sudah kita tentukan dengan menulis alamat email penerimanya. Kemudian, ada pilihan bagikan, yaitu bagian tautan edit atau sebagian template atau lihat. Setelah kita pilih, maka langsung klik salin tautan. Yang kedua, yaitu fitur unduh. Terdapat berbagai pilihan format unduh seperti yang ada pada gambar di samping. Kita bisa memilih format sesuai yang kita inginkan atau yang direkomendasikan oleh Canva. Di sini juga terdapat pilihan halaman yang akan diunduh. Kita bisa memilih beberapa halaman ataupun semua halaman. Ketiga, yaitu fitur tampilan. Ini berfungsi untuk uji coba sebelum desain presentasi diunduh. Kita bisa mengoreksi lagi apakah ada yang kurang. Terdapat beberapa jenis, yaitu standar, putar otomatis, dan tampilan presentasi. Yang terakhir yaitu titik 3 di sebelah fitur tampilan, seperti yang terdapat beberapa anjuran dan pilihan bagikan.
Canva menyediakan fitur baru, yaitu fitur tampilan dan rekaman, yang bisa digunakan untuk presentasi sekaligus merekam wajah kita saat presentasi. Setelah kita mengunduh, maka hasil unduhan akan langsung tersimpan dalam memori perangkat komputer atau HP. Yang ke-20, kita akan mengunduh dengan format PDF standar. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kita. Setelah ini kalian akan melihat tutorial pembuatan presentasi di aplikasi Canva. Terima kasih. Langkah-langkah membuat presentasi dengan aplikasi Canva. Pertama, buka aplikasi Canva di Chrome dengan cara www.canva.com. Di sini saya membuka dengan laptop. Kalian bisa bukanya juga di HP. Yang pertama, pastikan kalian sudah mendaftar. Yang pertama kita buat desain, lalu klik presentasi. Sabar, ini soalnya serialnya lemot. Setelah itu muncul seperti ini. Kalian bisa mengedit sesuai dengan keinginan kalian. Tapi saya mau melakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan mencari template yang sudah disediakan. Kita scroll ke bawah, kita cari sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita klik lihat semua. Kita bisa melihat banyak template di sini. Kita bisa memilih apa yang kita suka. Saya memilih yang ini. Di sini kita bisa lihat ada 15 slide. Kita terapkan semua. Setelah sudah memilih template seperti ini, kita bisa mengedit sesuai dengan hati kita. Kami akan membuat presentasi dengan menggunakan cara yang kedua, dengan menggunakan template. 5. Di sini kita bisa lihat ada 16 slide yang tersedia di template yang sudah kita pilih. Sebelumnya kami akan jelaskan fitur edit yang ada di Canva. Kalian bisa lihat di sisi kiri ada beberapa fitur. Pertama yaitu template. Di sini kita bisa lihat detail template yang akan kita pilih dan kita juga bisa melihat dan mencari beberapa pilihan template lain. Kedua yaitu elemen. Fitur ini menyediakan berbagai icon untuk bentuk yang berguna untuk mempercantik tampilan presentasi. Kita bisa memasukkan kata kunci objek yang akan kita cari. Ketiga yaitu unggahan. Fitur ini berfungsi untuk mengunggah berbagai media seperti foto, audio maupun video yang diperlukan untuk bahan presentasi. Keempat yaitu teks. Fitur ini menyediakan 3 macam teks yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu teks untuk judul, subjudul, dan isi. Di sini kita juga bisa menemukan berbagai macam bentuk tulisan yang langsung siap dipakai. Keenam, kemudian kami akan menjelaskan mengenai fitur untuk mengedit font presentasinya. Kita pilih dulu font yang akan kita ubah. Kalian bisa melihat ada beberapa fitur. Pertama, fitur font ini berfungsi untuk mengubah style font yang kita suka. Jika ada simbol mahkota seperti ini, tandanya ini font yang berbayar. Jadi kita memilih yang tidak ada simbol mahkotanya saja, kecuali kalau kalian sudah berlangganan. Selanjutnya, fitur ukuran font ini berfungsi untuk mengatur ukuran font. Selanjutnya, fitur teks yang bersimbol huruf A untuk memberi warna pada font. Fitur bold yang bersimbol huruf B untuk menebalkan font. Fitur miring yang bersimbol huruf I untuk membuat font menjadi miring. Fitur huruf besar berfungsi untuk memperbesar huruf. Kemudian fitur perataan berfungsi untuk meratakan teks ke kanan, tengah, kiri, atau rata kanan kiri. Kemudian fitur datar ini berfungsi untuk membuat teks menjadi susunan datar. Selanjutnya fitur jarak ini berfungsi untuk mengatur jarak pada teks, terdiri dari 2 jarak, yaitu jarak huruf dan garis. Kemudian ada fitur efek yang berfungsi untuk memberi gaya dan bentuk pada teks. 7. Animasi yang ada, kita juga bisa mengeditnya. Kita klik terlebih dahulu animasi yang akan kita edit, kemudian muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa fitur. Pertama yaitu pilihan warna. Kita bisa klik salah satu warna yang akan kita ganti, maka akan muncul pilihan warna di samping kiri. Kita bisa langsung memilih warna yang sudah tersedia atau bisa custom sendiri warna yang kita suka. Kemudian fitur pangkas ini berfungsi untuk memangkas bagian tertentu dari animasi tersebut seperti ini. Kemudian fitur balik yang berfungsi untuk membalik animasi secara horizontal atau vertikal. Kemudian fitur informasi berfungsi untuk memberikan informasi nama animasi yang kita gunakan ini. Kemudian ada fitur animasikan, posisi, dan transpirasi yang berfungsi sama seperti saat mengedit teks tadi. 8. Kemudian kita juga bisa menyediakan foto atau gambar atau video dengan berbagai bentuk bingkai. Caranya adalah, pertama kita bisa buat slide baru, kemudian tentukan dulu foto atau gambar atau video mana yang akan kita pakai. Kita bisa mengunggah terlebih dahulu dari perangkat komputer foto atau gambar atau video yang akan kita pakai menggunakan unggahan yang ada di sisi kiri. Untuk mengunggah kita pilih
fitur unggah, kemudian kita pilih unggah media. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan filter dari perangkat, kemudian cari file atau gambar. Di sini kami akan memilih semua gambar pendukung bahan presentasi yang ada di folder dan klik open, maka Canva akan langsung mengupload gambar yang sudah kita pilih tadi. Atau bisa juga memilih langsung foto atau gambar atau video yang tersedia di fitur Canva. Kemudian kita bisa klik fitur elemen yang ada di sisi kiri, kemudian kita pilih atau cari dengan kata kunci bingkai, yang juga bisa scroll ke bawah lalu klik lihat semua, maka akan muncul semua pilihan bingkai. Setelah kita pilih bingkainya, kita bisa memilih foto atau gambar atau video yang kita sudah pilih tadi, yang sudah kita pilih. Lalu kita tarik gambarnya ke arah bingkai tersebut dan tampilannya menjadi seperti ini. Yang ke-9, kita langsung masuk pada pembuatan presentasi. Sebelum mengedit, kita siapkan dulu materi di Word agar mempermudah kita mengedit aplikasi Canva. Jadi kita nanti tinggal nge-copy paste materi dari Word yang kita sudah siapkan. Slide 1 kita memakai kotak teks, yang bagian atas, yang bagian bawah bisa dihapus karena kita hanya memerlukan satu kotak teks. Lalu untuk judul, kemudian ganti dengan judul presentasi yang akan dibahas. Lalu kita ubah ukuran font, atur jarak barisnya, dan atur tata letaknya. Setelah mengedit, langkah 10, lanjut pada halaman kedua. Di sini kami akan menulis nama anggota kelompok kami. Kotak teks bagian atas ini kita ubah menjadi tulisan nama kelompok, kemudian yang bagian tengah kita ganti dengan nama anggota kelompok. Kita bisa langsung menyalin nama anggota kelompok di Word. Kemudian kita rapikan untuk kotak teks bagian bawah, kita tulis mata kuliah. Langkah yang 11, kemudian lanjut ke slide 3, menyalin saja. Kita menggunakan kotak teks bagian kiri untuk subjudul materi yang akan kita bahas pada slide ini. Kita buang kotak teks yang bagian atas karena kita akan menggunakan teks bagian kanan bawah, kemudian masukkan materinya, terakhir kita rapikan. Langkah ke-12, pada slide keempat ini kita hapus slide ini karena akan menggunakan slide yang berikutnya. Kita menggunakan kotak teks yang bagian kiri untuk subjudul, kemudian kita hapus kotak teks bagian kanan karena kita akan menggunakan kotak teks bagian kanan bawah, lalu kita isi dengan materi dan atur tata letaknya agar rapi. 13. Lanjut di slide kelima. Kita hapus slide ini sampai ke slide 8. Kita sisakan slide karena akan dibuat untuk slide terakhir. Kita hapus lagi slide ini karena kita akan menggunakan slide berikutnya. Kita pilih kotak teks yang di atas untuk subjudul, kemudian hapus semua kotak teks kecuali yang tengah. Lalu kita ganti dengan tulisan subjudul dan materinya, kemudian rapikan. 14. Lanjut di slide ke-6. Pada slide ini kita hapus slide ini karena kita membutuhkan slide yang berikutnya. Kita membutuhkan kotak teks kiri untuk subjudul materi. Kita hapus semua kotak teks kecuali yang bertulisan Instagram. Lalu kita masukkan materinya, kemudian rapikan. 15. Lanjut di slide ke-7. Pada slide ini kita hapus slide ini karena kita akan menggunakan slide yang nomor 5. Kita pindah ke slide yang terakhir. Kita hapus semua kotak teks karena kita memerlukannya. Kita klik elemen, lalu kita cari terima kasih. Kita klik grafis selanjutnya, kita pilih sesuai yang kita inginkan, lalu kita klik dan kita letakkan di tengah-tengah foto ini untuk menutupi. 16. Karena kita kelupaan belum memasukkan materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva, kita bisa menambahkan slide baru dan mencari template yang tadi, lalu kita pilih slide ke-11 untuk digunakan ke slide 8. Kemudian kita klik dan kita edit. Kita pisahkan dulu kotak teksnya agar memudahkan kita untuk mengedit. Kita gunakan kotak teks yang atas untuk subjudul, lalu kita hapus semua kotak teks yang berada di kanan karena kita akan menggunakan yang kiri untuk materi. Lalu kita edit dan rapikan. Karena materi pada slide ini terlalu banyak, jadi kita bagi menjadi beberapa slide. Pada slide ke-8, di pojok kanan atas, pada slide ke-7 selanjutnya kita duplikatkan, hapus kotak teks yang ada di atas, kita gunakan kotak teks yang bawah, kita hapus materinya dan kita ganti ke materi yang selanjutnya.
Setelah kita mulai mengedit untuk slide ke-9 sampai seterusnya dengan cara yang sama dan berulang. Presentasi kita buat, kita dapat menyimpan desain presentasi kita. Canva memiliki beberapa fitur di bagian kanan atas, yaitu yang pertama bagikan. Kita bisa membagikan hasil desain presentasi kepada orang lain yang sebelumnya telah kita tentukan dengan menulis alamat email penerimanya. Kedua, ada fitur unduh. Terdapat berbagai pilihan format unduh yang seperti ada di gambar. Yang terakhir yaitu tampilkan, yang berada di titik 3 di sebelah fitur tampilkan itu. Terdapat beberapa anjuran dan pilihan bagikan. Canva menyediakan fitur yang lengkap untuk menyimpan presentasi. Kita akan mengunduh dengan format PDF standar. Yang presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.